Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi dalam Mencahaya Hati Indonesia bersama saya Iqbal Faiz. Dan seperti yang di awal tadi saya ungkapkan, kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Jujun Junaidi tentang perbuatan dolim. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Kiai Jujun. Kiai, apa hukumnya bila orang berbuat dolim kepada kita, kemudian kita doakan agar orang itu mendapatkan balasan dari Allah? Boleh nggak sih Kiai? Pertama saya ralat, jangan bilang kiai, saya belum jadi kiai. Oh, Saya belum baru ya? bau-bau kiai. Oh, berarti Tapi saya mending bau sebutnya kiai gimana dong? Tapi mending bau kiai daripada kiai bau. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi boleh nih panggil kiai? Harus dipastikan dulu nih. Apa? Boleh dipanggil kiai? Oh jadi boleh. doa saja, doa saja jadi doa. Alhamdulillah. Pertanyaan Silakan. tadi bagaimana kita kalau mendoakan orang zalim dengan berbalik mendoakan jelek. Ajaran Islam tidak mengajarkan kita mendoakan kejelekan pada orang lain. Bahkan ajaran Islam mengajarkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Tolak semua kejelekan itu dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar. Kalau mau menang, mau tempat yang lebih baik, orang bikin jelek, kita harus menjawabnya dengan kebaikan. Jadi dilarang, tidak boleh kita mendoakan orang zalim dengan doa-doa yang tidak baik. Dan Allah Maha tahu Dan sebetulnya. Allah Maha tahu semuanya. Kita dizalimi meskipun ada dalil orang yang terzalimi diijabah doanya, tapi jangan berdoa yang tidak baik. Berdoakanlah yang baik-baik karena doa yang baik akan kembali pada kita sebelum sampai pada yang didoakan. Amin. Ada yang manggut-manggut. Oh iya betul. Nah, langsung saja pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita simak tausiah dari Kiai Haji Jujun Junaidi dengan subtema dolim dalam pandangan Islam. Tafadhol Kiai. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'athilil hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi adh-dhulumatu wan nur. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya kita ditambah keberkahan. Ibu tahu berkah? Berkah itu apa? Barokah itu banyak orang yang paham, yang tahu apa artinya, yang tahu kata-katanya, tapi tidak mengerti maknanya. Begitu. Ada PSK, ujung-ujung ngajak pada ustadz, ngajak nggak jelas, kata ustadz nggak boleh, saya ini ustadz. Nggak enak saya diajak yang macam-macam, apalagi ustadz gratis berkah katanya gitu. Dia tahu nama nggak ngau arti. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi mudah-mudahan di Masjid Al-Barakah ini sekarang kita hadir dalam acara Cahaya Hati Indonesia, kita bertambah kebaikan-kebaikan. Nah, kita akan bicara tentang zalim. Nah, sebagaimana saya diungkapkan di awal, zalim itu sering kita temukan dalam kehidupan. Makanya orang sering berbicara zalim itu apa? Nah, mari kita bicara sekarang. Kalau ngomong tentang zalim, zalamim, itu maknanya adalah kegelapan. Jadi kalau maknanya kegelapan, zalim itu adalah kegelapan. Artinya apa? Dalam hadis Rasulullah bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi kalau zalim itu dianggap kegelapan, maka kalau kita bicara tentang kegelapan, yang gelap itu serem. Coba bayangin, di tempat gelap, awas lu jangan ke sono, gelap ada setan. Awas lu jangan ke sono, tempat gelap ada ular. Awas lu sana ada genderuwo. Pokoknya kalau ngomong tentang kegelapan, pasti dihubungkan dengan yang jelek-jelek. Nah, dalam hal ini maka kegelapan ada dikaitkan dengan jahat. Ada juga. Coba ada orang bunuh orang. Tanya, kenapa kamu membunuh teman kamu? Kenapa kamu membunuh musuh kamu? Maaf pak, saya gelap mata. Benar gak? Itu kan pacar kamu, kekasih kamu, kamu sayangi. I love you, you love me, yap milu, I and you, pak lap-lap. Tapi kenapa satu saat ini kamu bunuh, kamu sakiti? Bukankah dulu kamu bilang sayang? Maaf pak, saya gelap mata. Matanya pada lihat tapi gelap. Kabuta dua mata,
namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta tetet, yang buta tutut, yang buta mata hatinya, yang tuli totot, yang tuli tatat, yang satu jangan, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat bukti kebenaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Itu kata Bang Haji Roma Irama. Boleh nggak nyanyi nih? Ya boleh aja nyanyi dakwah, bener gak? Kalau nyanyinya Tumhiho, Despacito nggak boleh di sini. Ini kan nyanyi dakwah. Saya cerita tentang orang yang matanya awas, tapi ternyata dia buta. Kenapa kamu bunuh? Gelap mata. Berarti apa? Kezaliman suka diidentikan dengan kegelapan, kegelapan diidentikan dengan kejahatan. Gitu. Ada lagi, kezaliman itu diartikan sebagai kebengisan. Maka kalau al-zulmu diartikan kebengisan, kebengisan adalah kegelapan. Ketidakadilan adalah kegelapan. Ketidakbaikan adalah kegelapan. Itu kalau kita artikan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Lawan daripada kegelapan itu apa? Apa, Bu? Pinter. Cahaya. Lawan dari gelap itu cahaya. Kegelapan itu cahaya, sinar. Kita ini makhluk cahaya loh, Pak. Percaya nggak kamu cahaya? Bapak kalau berada di dalam kegelapan, itu tercekik rasanya kita ini. PLN saja mati listriknya, listrik dimatikan, mati, gangguan. Oh, kita marah sama PLN. Ya biarin aja, kan PLN punya lagu. Kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Itu lagu PLN. Bebas-bebas aja, ada gangguan aja, kita cari cahaya yang baru. Apa? HP. Dinyalakan, HP-nya lowbat. Cari lilin. Lilin kagak ada. Cari suar yang lain. Gak ada juga. Lampu cempor. Ketiduran. Keinjak ketendang kaki. Kebakaran. Kenapa? Karena orang tidak mau berada dalam kegelapan. Makanya Islam memandang kezaliman itu adalah kegelapan. Dalam tafsir yang lain, Islam menyebut kezaliman itu sebagai apa? Kezaliman itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Coba. Orang-orang kafir disebut oleh Allah orang yang zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu orang-orang yang zalim, kata Allah. Orang musyrik, orang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah dosa yang paling besar. Nah, kalau dua ayat ini menyebut kekafiran, kemusyrikan adalah kezaliman. Makanya beruntunglah orang yang mendapat cahaya. Apa? Cahaya keimanan. Hanya persoalannya, meskipun kita sudah diberi cahaya keimanan, jika cahaya itu kita tidak buka, tidak diterima dengan baik, maka tidak mustahil orang yang sudah mendapat cahaya kembali gelap. Makanya ayat yang tadi, lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah gitu, menang baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Begitu enak. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Itu lagu, itu kalau ada yang menerjemahkan lewat lagu Bimbo tuh ada. Tabuta dua mata namun tiada melihat. Yang itu. Lahum qulubun, punya hati tapi tidak tafakuh, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Orang yang seperti itu orang yang berada dalam kezaliman, kegelapan, makanya hidupnya ulaika kal an'am bal hum adall. Dia sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang. Coba kalau orang sudah tidak punya cahaya di hatinya,
maka dia akan berlaku zalim dalam kehidupannya. Datang orang ke lumbung padi orang. Kalau ayam datang ke lumbung padi orang, kira-kira gimana? Paling juga dia mengambil makanan, beras, gabah sesuai dengan kenyang perutnya. Sudah begitu beres. Tapi ketika manusia yang zalim, yang sudah tidak ada cahaya di hatinya, masuk ke lumbung padi orang, padinya, gabahnya diambil, karungnya diambil, semuanya diambil. Orangnya ada pun dibunuh. Kenapa? Karena sudah gelap, tidak ada cahaya di hatinya. Makanya Islam selalu mengajak kita untuk terus, karena kita makhluk cahaya, mencari cahaya. Karena Allah mengabarkan dirinya juga sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Cari terus cahaya. Karena tidak mungkin hidup tanpa cahaya. Harus cari kemana Pak? Kita bikin cahaya, nggak perlu juga. Repot-repot, kalau gelap buka jendelanya. Nanti sinar datang. Buka hatinya. Nih makanya judulnya ini cahaya hati. Kenapa cahaya hati? Ya biar pagi-pagi juga acaranya. Karena pagi-pagi terangi dengan cahaya hati. Apa cahaya hati? Cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk supaya kezaliman itu hilang dari diri kita. Kalau kezaliman muncul dalam diri kita, jangan harap kebaikan-kebaikan hadir dalam kehidupan kita. Makanya Islam memandang kezaliman itu, yang pertama, kekafiran adalah kezaliman, kemusyrikan adalah kezaliman. Bahkan dari situ akan lahirlah orang-orang yang tidak mampu menempatkan dirinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan karena itu maka mata yang untuk dipakai melihat kebaikan dipakai melihat kejelekan. Mulut yang seharusnya dipakai untuk memuji malah dipakai untuk mencaci. Tangan untuk berbuat kebaikan malah dipakai untuk kelaliman. Bahkan hati yang dipakai mestinya dipakai untuk mencintai, bahkan dipakai untuk membenci. Itulah Islam memandang tentang kezaliman, dan kezaliman ini harus kita hapuskan, diganti dengan cahaya hati yang terang benderang menuju kebaikan-kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khairan kathiran kepada guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi yang mengetengahkan tentang kedoliman di awal ini sudah membuat bulu kuduk saya merinding. Kesimpulannya adalah kedoliman itu berkaitan dengan kegelapan, dan sesuai dengan ayatnya orang-orang yang dolim ibarat orang-orang seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat-sifat dolim, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya ingatkan terus untuk Anda siap-siap saja menelpon di 0815 8580 5046. Insya Allah kita akan bagi-bagi rezeki untuk Anda di rumah. Mudah-mudahan rezeki ini juga barokah seperti Masjid Al-Barkah pada pagi hari ini. Oke, setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita, masih tentang kedoliman bersama Ustadz Amir Faisal dengan subtema Dolim Membawa Kehancuran. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa yang ada di rumah, untuk Anda yang baru saja bergabung saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saat ini kita sudah akan bersama Ustadz Amir Faisal dan masih bercerita tentang dolim. Ustadz, sifat dolim ini kan bisa mengenai siapa saja, termasuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana sikap kita jika kita telah berbuat dolim kepada seseorang? Misalkan saya berbuat dolim kepada Ustadz, tapi kita sudah minta maaf dan orang itu tidak mau memaafkan kita. Sikap kita bagaimana Ustaz? Pertama bahwa kita harus menyadari kedoliman ini adalah dosa. Nah, kalau terlanjur berbuat dolim, maka hendaklah dia segera minta maaf. Segera minta maaf. Bagi orang yang didolimi, hendaklah memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'fu man dhalamaka." Maafkan orang yang mendolimi kamu. Memang kadang orang mengatakan enak aja, sudah dizalimi, sudah dinistakan, hanya minta maaf. Nah, justru di sini perjuangan kita, kalau kita dizalimi, segera maafkan. Semakin seseorang memaafkan, semakin dia lapang dadanya, dan semakin lapang dadanya, semakin dia bahagia.
Berarti kalau kita tidak dimaafkan, sikap kita sudah selesai ya? Sudah selesai. Karena kita sudah minta maaf. Karena ya? itu salahnya dia, mengapa dia tidak memaafkan. Allah saja memaafkan. Masya Allah. Banyak orang berbuat dosa, Allah memaafkan. Allah Maha Pemaaf ya. Iya, Allah maaf. Terima kasih. Dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, langsung saja kita simak tausiah dari Ustadz Amir Faisal dengan subtema Zalim membawa kehancuran. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Bapak semangat? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati di iNews, dimanapun Anda berada. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak suka kezaliman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Artinya Allah sendiri sudah memastikan tidak akan pernah berbuat zalim. Apalagi makhluk. Makhluk tidak berdaya apa-apa. Mata dari Allah, tangan dari Allah, kesehatan dari Allah, kaki dari Allah. Apa yang mau dia berbuat zalim? Apa sebabnya dia mau berbuat zalim? Dia tidak punya apa-apa. Semua yang dia miliki dari Allah. Dia menjadi kaya dari siapa? Allah. Maka tidak pantas seseorang berbuat zalim. Karena setiap kezaliman adalah kehancuran. Setiap kezaliman adalah pengerusakan. Bapak Ibu, mari kita merujuk kepada Al-Quran. Apa makna zalim? Pertama, zalim ini diddun nur. Lawan kata daripada an-nur. Jadi, az-zulm diddun nur. Kegelapan dalam bahasa Arab disebut dengan az-zulmah. Jamaknya az-zulumat. Di alam semesta ini ada dua kekuatan. Yang satu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu kekuatan syaitan. Allah as-syaitan. Di tengah-tengah ini ada namanya al-insan. Manusia. Manusia diminta untuk memilih. Pilih mau ikut Allah atau mau ikut syaitan. Allah memastikan bahwa yang ikut Allah, Allah akan bimbing dari kegelapan menuju cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Apa yang akan Allah lakukan kepada orang yang ikut Allah? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. An-nur. Kebalikannya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. At-taghut maksudnya syaitan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Syaitan ini mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Jadi orang yang ikut syaitan dalam kegelapan. Maka ini namanya az-zulm. Az-zulmah. Lihat orang dalam kegelapan.
Kalau Bapak Ibu di atas mejanya ada banyak barang. Dalam gelap gulita Bapak Ibu mencari sebuah kunci. Maka semua diraba. Termasuk kotoran di situ diraba. Dicium, ternyata ini kotoran. Padahal itu bukan kunci yang Bapak Ibu cari. Itulah orang gelap. Sama, orang yang ikut setan semua diraba. Ini bukan istrinya dibawa pulang. Ini istri orang lain dizinain. Itulah orang hidup dalam kegelapan. Apa saja dimakan. Ini babi dimakan. Anjing dimakan. Bahkan manusia dimakan. Perhatikan. Ketika seseorang dalam kegelapan, maka dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengumpamakan dalam Al-Quran bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak ikut Allah, maka mereka seperti dalam kegelapan. Seperti orang buta. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Orang yang buta meraba-raba dan bisa menabrak benda di depannya. Tapi orang yang melihat, dia aman. Karena dia tahu di depannya ada apa yang harus dia hindari. Begitulah hakikat az-zulm dalam Al-Quran. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan bahwa az-zulm diddun nur. Dia adalah lawan kata daripada cahaya. Bapak Ibu, mana lebih suka? Gelap atau terang? Terang. Nah, setan lebih suka yang gelap-gelap. Makanya tempat-tempat maksiat gelap atau terang? Gelap. Dugem? Gelap. Ya remang-remang sedikit lah. Biar tidak kesandung. Tetapi sebetulnya itu adalah gelap. Semakin seseorang ikut setan, maka dia suka yang gelap-gelap. Tetapi orang yang ikut Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terang. Dia tidak takut. Misalnya, Bapak Ibu, malu enggak bergandengan dengan istri sendiri dan suaminya? Malu enggak? Enggak. Tapi coba menggandeng istri orang lain. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Itulah dia. Setan suka yang gelap-gelap. Karena perbuatan setan itu melanggar. Tetapi kalau kita ikut Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua terang. Semua nampak. Maka tidak perlu ada yang disembunyikan. Ini yang pertama. Yang kedua, az-zulm dalam Al-Quran disebut juga makna wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya az-zulm. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya, tempat peci di mana? Kalau ada orang meletakkan peci di kaki, berarti zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan cara meletakkan bibit janin kita kepada istri yang sudah sah dinikahin. Itu cara meletakkan bibit janin kita. Nah, orang yang berzina berarti dia meletakkan itu bukan pada tempatnya. Karenanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berzina disebut fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau lakukan zina. Itu fahisyah. Fahisyah maksudnya apa? Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Ini zalim. Makanya anak yang lahir dari proses zina, kasihan. Dia kehilangan nasab. Allah ingin agar nasab manusia ini dijaga dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jangan sampai terputus.
Tapi ini menjadi terputus karena seorang berzina. Akhirnya anak ini kalau dia perempuan mau menikah tidak punya wali. Loh, kan ada bapaknya. Itu bukan bapaknya, itu bapak zina. Tidak boleh jadi wali. Lalu walinya siapa? Hakim. Al-hakim waliyu man la waliyalah. Hakim dialah yang menjadi wali terhadap seorang anak wanita yang tidak punya wali. Warisan nggak kebagian. Kenapa? Terputus nasabnya. Karenanya kita diajarkan menikah secara sah. Supaya anak yang lahir dia menyambung nasabnya. Maka orang yang berzina itulah perbuatan zalim. Kenapa? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wada'u syai' fi ghairi mahallihi. Misalnya, ibu mengasih baju ke ustadz. Halo? Ibu ngasih apa? Baju ke ustadz. Tempatnya baju di mana? Di badan atau di kaki? Nah, tiba-tiba suatu hari ibu menyaksikan ustadz di TV memakai baju yang ibu bapak kasih. Senang? Itu baju Pak Ustadz kita kasih. Senang? Kita kasih lagi Pak Ustadz. Kenapa? Baju dipakai khutbah, baju dipakai ceramah. Senang? Perhatikan. Bagaimana kalau saya letakkan baju ini di celana? Zalim? Ibu bapak suka? Tidak suka. Sudah jangan kasih lagi. Makanya orang yang berbuat zalim, dia tidak akan menambah rizkinya. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu bersyukur akan aku angkat, akan aku tambah rizki kamu. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak akan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim ini memang merusak. Merusak. Misalnya, Bapak Rahmatullah, makanan ini kita masukkan ke mulut. Ini tempatnya kan? Iya. Tapi dimasukkan ke telinga. Zalim? Zalim. Merusak. Akhirnya membuat seseorang menderita. Kesimpulannya, setiap kezaliman itu merusak. Dan itulah dosa. Yang ketiga adalah bahwa kezaliman ini bermacam-macam. Pertama, kezaliman ma'allah. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman ma'al makhluk. Yang ma'allah apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Yang menciptakan langit ini siapa? Berarti Tuhan kita siapa? Tiba-tiba ada orang menyembah makhluk. Menyembah jin. Menyembah dukun. Menyembah batu. Menyembah pohon. Kira-kira makhluk ini bisa bantu kita enggak? Loh, kita kan menyembah Tuhan karena butuh Tuhan. Mengapa kita sembah makhluk yang ini tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita? Makhluk ini tidak bisa membantu kita. Ngapain kita sembah makhluk? Karenanya perbuatan zalim adalah menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Nah, ini makna ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Syirik artinya apa? Menyekutukan Allah. Menjadikan makhluk sebagai Tuhan seperti Allah. Maka orang yang berbuat zalim adalah orang yang telah melakukan kerusakan di muka bumi. Mengapa? Dia menganggap makhluk Tuhan. Maka mulai sekarang tidak perlu lagi kita, Bapak Ibu rahimakumullah, bergantung sama makhluk. Sekarang lagi banyak nih orang percaya kepada mitos-mitos. Kepada air bisa menjamin rezeki. Pernah dengar? Ya, ini sesuatu yang kezaliman. Nah, kezaliman terhadap makhluk apalagi
ini ma'al makhluk, barakallahu, yaitu dia mengambil hak mereka. Seorang bos tidak memberikan gaji kepada stafnya. Zalim. Seorang pemimpin mengambil hak rakyat secara paksa. Zalim. Nah, makanya az-zulm dalam Al-Quran juga diddul adil. Lawan kata daripada keadilan. Orang yang tidak adil pasti zalim. Orang yang buat zalim pasti tidak adil. Makanya kalau tidak adil, jangan mengaku Pemimpin. adil. Ya. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Abi Faisal atas tausiah yang diberikan. Dan memang dampak dari perbuatan zalim ini sangat menyesatkan dan sungguh perbuatan yang memalukan. Salah satu kedoliman yang barangkali sering kita lakukan adalah orang tua yang tidak memberikan haknya kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sikap dan sifat zalim. Amin. Pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia, masih dari Masjid Al-Barkah, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Dan saat ini saya telah bersama guru kita, yaitu Ustadz Azhari Nasution. Ustadz, ini dari dua tausiah tadi, garis besarnya adalah bahwa perbuatan zalim itu sesat, gelap, dan kita harus berusaha untuk, apalagi kalau orang yang sudah berbuat zalim kepada kita harus memaafkan. Demikian pula sebaliknya. Nah, satu pertanyaan, sebetulnya ini standar tapi barangkali mungkin harus dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana cara langkah pertama kita menghindari sikap zalim? Ada banyak beberapa cara dan nanti kita akan coba kembangkan untuk pemirsa. Tapi salah satu yang paling primer saya kira. Yang primer? Membersihkan hati. Karena dosa itu bersumber dari hati. Kalau hati ini bersih maka yang keluar akan bersih. Ucapannya bersih, pikirannya bersih, tindakannya bersih. Kalau sudah bersih berarti adil. Kalau sudah adil berarti tidak zalim. Inputnya bersih, outputnya bersih ya. Benar. Masuknya teh, keluarnya kopi, itu nggak benar. Itu zalim zalim ya. itu, zalim itu. Oke. Zalim itu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, langsung saja kita simak tausiah dari Ustadz Azhari Nasution dengan subtema menghindari sikap zalim. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqih. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Salatan daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Yang saya hormati pengurus DKM dan jamaah Masjid Al-Barkah. Sesuai dengan namanya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada pagi yang penuh dengan berkah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita tadi. Ada Kiai Jujun, ada Dr. Amir. Baik dari secara bahasa, secara istilah. Yang beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, zalim itu adalah bukan dosa lagi, tapi labeling dari dosa itu. Stempel, cap. Dan dosa terbesar yang dianggap sebagai kezaliman terbesar adalah syirik. Jadi zalim itu adalah labeling dari dosa itu. Dan orang Islam itu insya Allah tidak berbuat zalim. Cahaya Hati ini kalau berbuat zalim, rusak acaranya. Karena zalim itu membuat kerusakan. Maka perlu sistem. Ustadz yang pertama sekian menit. Iklan sekian menit. Yang kedua sekian menit. Ada titik hijaunya. Keluar dari titik itu zalim. Kalau zalim rusak acaranya. Kira-kira seperti itu. Maka zalim itu bisa membuat orang menjadi hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dibahas tadi. Zalim terdiri dari 3 huruf. Pertama huruf za. Yang kedua lam. Yang ketiga mim. 3 huruf ini melambangkan ada 3 kezaliman yang berpotensi dibuat oleh manusia. Yang pertama zalim kepada dirinya.
Yang kedua zalim kepada Allah. Yang ketiga zalim kepada makhluk Allah yang lain. Sekarang pertanyaan penting yang harus kita jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat zalim itu? Yang pertama membersihkan hati. Al-itsm ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali'a alaihin nas. Dosa itu apa sih, ibu-ibu? Apa definisi dosa? Yang bisa jawab angkat tangan. Saya kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat hati tidak tenang. Kalau kita melakukan sesuatu hati kita tidak tenang, itu indikasi bahwa kita sedang berbuat dosa. Kalau begitu dosa itu bersumber dari hati, termasuk zalim itu. Kenapa orang berbuat zalim? Karena hatinya kotor. Karena itu bersihkan hatinya. Kata Imamul Ghazali berbicara tentang hati, penyakit kita ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama penyakit zahir. Yang kedua penyakit batin. Ini dua penyakit yang berbahaya tapi berbeda. Pertama, penyakit zahir dokternya banyak. Ada orang sakit mata, ada dokter spesialis penyakit mata. Betul? Ada orang penyakit kulit, ada dokter spesialis penyakit. Ada orang sakit telinga, ada dokter spesialis penyakit THT. Setiap penyakit ada spesialisnya. Itu penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin, dokternya cuma satu. Hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita selalu meminta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya kira-kira itu? Tunjuki kami jalan yang benar tapi kurang tepat. Benar tapi kurang tepat. Tunjuki kami jalan yang lurus. Saya orang Ciputat. Ketika kesini saya tanya, Bang, tahu nggak Masjid Al-Barkah? Saya ditunjuki sama abang-abang ojek. Di sana Pak, kanan mentok. Belok nanti kiri lagi. Kira-kira masih ada potensi nggak untuk saya salah jalan? Kenapa? Karena masih ditunjuki, betul? Karena itu makna ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar ditunjuki. Harusnya itu bacanya begini. Ihdina ilas siratil mustaqim. Tapi huruf ilanya, huruf preposisinya dihilangkan. Menjadi ihdinas siratal mustaqim. Maka maknanya bukan tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Bukan. Tapi hantarkan kami ke jalan yang lurus. Kalau Allah yang sudah hantarkan kita, kira-kira masih bisa tersesat tidak? Kenapa? Sudah dihantarkan sampai tempat. Karena itu minta hidayah itu. Karena hidayah adalah salah satu pengobat penyakit hati. Ini perbedaan pertama penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani dokter spesialisnya banyak. Tapi kalau penyakit rohani dokternya cuman apa itu? Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, perbedaan penyakit jasmani dan rohani. Jasmani tidak membuat orang masuk neraka atau surga. Tidak ada nanti di kuburan ada orang kemudian masuk neraka, ditanya sama penghuni neraka, ditanya sama malaikat penjaga neraka, fulan bin fulan, kenapa kamu masuk neraka? Iya malaikat, dulu saya sakit korengan, nggak ada itu. Itu cuman fisik. Sesakit-sakitnya fisik batasnya sampai dunia. Tidak membuat orang masuk akhirat, betul? Tapi ketika malaikat bertanya, hai fulan, kenapa Anda bisa masuk neraka? Saya dulu di dunia berbuat zalim. Dan zalim itu bukan penyakit jasmani, tapi penyakit ruhani. Jadi kalau penyakit jasmani tidak membuat orang masuk neraka atau surga, tapi penyakit ruhani bisa membuat orang masuk surga atau neraka. Ini bahayanya penyakit zalim itu. Betul? Bu? Bu? Masih hidup? Saya nanya ibu-ibu, soalnya kalau nggak diajak ngobrol, dia ngobrol sendiri Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit jasmani dan rohani juga berbeda dalam beberapa hal. Tadi sudah dua. Yang ketiga, kalau penyakit jasmani yang punya penyakit lebih tahu. Ada orang sakit jantung, ada orang sakit rematik,
Ada orang punya kolesterol, dia bilang saya nggak boleh makan kambing. Kenapa? Saya punya kolesterol. Yang punya penyakit lebih tahu tuh biasanya. Tapi kalau penyakit ruhani, orang lain lebih tahu tentang penyakit kita. Betul? Betul? Sederhana tapi mikir. Iya, betul ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu solusi pertama agar kita terhindar dari berbuat zalim, bersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Banyak. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kata Uthman bin Affan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina." Andai hati orang itu bersih, maka dia tidak akan pernah puas bersama Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa setelah buka Quran baru 2 menit mata kita ngantuk? Karena hati kita belum bersih. Betul? Betul? Belum bersih. Seandainya bersih, Anda tidak akan pernah puas bersama Al-Quran. Mana buktinya? Uthman bin Affan ketika meninggal di dalam membaca Al-Quran. Meninggalnya saja waktu baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara membersihkan hati ini? Memperbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir, maka hatinya itu akan bersih, hatinya akan tenang. Kalau sudah tenang, penyakit-penyakit dosanya gugur. Cara membersihkan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang berapa? Kedua. Yang pertama, supaya kita tidak berbuat zalim, bersihkan hati. Pembagiannya tadi. Nah, yang kedua udah salah kenceng lagi. Lanjut. Yang kedua. Agar kita terhindar dari berbuat zalim, ma'iyatullah, merasa diintai oleh Allah. Kalau seseorang merasa diintai oleh Allah, maka dia tidak akan berbuat dosa. Betul? Betul? Diintai oleh Allah. Tidak akan mungkin orang berbohong, mencuri, merampok kalau ada CCTV. Ada CCTV saja masih banyak perampokan. Tanamkan di hati kita bahwa CCTV Allah itu lebih high tech, lebih tinggi teknologinya daripada CCTV manusia. Allah punya CCTV raqib dan atid. Kalau Anda berbuat jahat, malaikat akan mencatat. Kalau Anda berbuat baik, malaikat akan mencatat. Kalau Anda berlaku zalim, malaikat akan mencatat. Kalau ini terpatri dalam diri, maka tidak ada orang yang berbuat zalim. Betul? Tidak ada mungkin pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Tidak ada mungkin masyarakat yang membuli habis-habisan berbuat zalim dengan pemimpinnya. Semuanya adil. Nah, indah tidak kira-kira? Indah? Indah. Yang ketiga, agar kita terhindar dari berbuat zalim, banyak-banyak bersyukur. Karena akar kezaliman adalah kedengkian. Perhatikan. Sekarang mari kita tadaburi beberapa ayat Al-Quran. Salah satu dosa pertama yang ada di muka bumi ini adalah dosa kezaliman. Dan itu dilakukan oleh siapa? Ayah kita. Setelah iblis, ayah kita Adam alaihi salam. Karena itu doanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Angkat semua tangannya. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Kenapa Nabi Adam mengatakan bahwa dirinya sudah menzolimi dirinya sendiri? Kenapa? Karena Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, tapi kurang syukurnya. Digoda oleh iblis, fawaswasa ilahi syaitan. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Hei Adam, mau tidak saya kasih kamu buah anti malaikal maut. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan dapatkan 2 hal.
Yang pertama, kamu akan kekal minimal kamu jadi malaikat di surga. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Adam hilang rasa syukurnya, lalu kemudian dia tergoda dengan godaan iblis, dia cicipi khuldi, maka jadilah zalim saat itu terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur dan terhindar dari berbuat zalim, insyaallah. Jazakallah khairan kathiran Ustadz Azhari Nasution atas tausiahnya kepada kami semua untuk bagaimana menghindari sikap dan sifat dolim. Yang pertama, membersihkan hati, salah satunya dengan terus berinteraksi kepada Allah melalui Al-Quran, merasa diawasi Allah dan banyak-banyaklah bersyukur. Dan semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita membawa manfaat, tapi belum selesai sampai di sini, kami masih akan kembali dengan kesimpulan dari guru-guru kita pada pagi hari ini dengan tema besar dolim, perkara dosa besar. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia, kami segera kembali untuk Anda. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita tentang tema besar yaitu dolim, perkara dosa besar. Saya mulai dari Kiai Haji Jujun Junaidi, kemudian dilanjutkan Ustadz Amir Faisal dan ditutup oleh Ustadz Azhari Nasution. Tafadhol guru-guru. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Berhati-hatilah dengan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Berhindarilah kekikiran, karena kekikiran itu yang menghancurkan umat-umat sebelummu. Jadi yang pertama, mudah-mudahan kita menghindari kezaliman. Seperti tadi guru kita Ustadz Amir menyebutkan bahwa zalim itu salah satunya adalah tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mulut gunakan untuk berkata yang baik. Jika tidak baik, diam. Karena engkau berkata tidak baik berarti zalim. Nanti jadi orang bangkrut. Siapa orang bangkrut? Orang yang syatama, yang suka mencaci maki dengan mulutnya. Gitu. Tangan harus jadi dipakai untuk kebaikan. Karena nanti tangan akan menjadi saksi di hari kiamat. Makanya kezaliman adalah bagaimana dihilangkan dengan cara wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka akan hilanglah kezaliman dari diri kita. Dan semoga kita tetap mendapat cahaya dari Allah untuk memberantas kezaliman. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Pemirsa rahimakumullah, segala sesuatu yang kita dapatkan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mata ini amanah. Banyak orang tidak diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim orang yang menggunakan mata untuk melihat yang Allah haramkan. Kesehatan ini amanah. Maka kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Zalim orang yang diberi kesehatan tetapi dia tidak menggunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga amanah, diberi istri amanah, diberi anak amanah. Istri disayang, jangan dizalimi. Anak dididik dengan baik, jangan sampai dizalimi. Kekuasaan amanah, jangan sampai digunakan untuk berbuat zalim. Ingat, rakyat ini butuh keadilan, rakyat butuh ketenangan hidup, rakyat butuh kesejahteraan. Maka zalim orang yang menggunakan kekuasaan untuk membuat sulit rakyat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 jenis dosa yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama al-kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua al-lamam, ini dosa-dosa kecil. Yang ketiga al-fawahish, satu dosa yang berefek kepada kisos gitu ya. Ada had, ada hukumannya. Dan zalim itu di atas dari 3 dosa ini. Karena itu syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena itu kita harus berkaca kepada Nabi Adam alaihissalam. Sekali berbuat zalim tapi keluar dari surga. Kita berkaca kepada Nabi Adam, berapa kali sudah berbuat zalim tapi ingin masuk surga. Ya Allah, harusnya nih kita lebih banyak doanya daripada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terakhir tadi disampaikan oleh Dr. Amir Faisal bahwa kata-kata zalim itu jamaknya adalah zulumat. Maknanya adalah kegelapan. Lawan dari kegelapan adalah terang.
terang itu adalah nur, nur itu adalah cahaya. Agar kita tidak zalim, sering-seringlah saksikan acara Cahaya Hati. Insya Allah bermanfaat. Amin, amin. Baik, terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah memberikan kesimpulannya pada pagi hari ini tentang sikap dolim. Sikap mendasar yang harus dimiliki oleh manusia, harus dihindari, dipahami kemudian dihindari, yaitu sikap dan sifat dolim. Mudah-mudahan kita bisa menghindar. 2019 kita ganti sikap dolim dengan sikap yang baik. Baik, dan mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter kami di @chi_inews dan @chi_inews dan juga @cahayahati_inews. Baik, kita akan tutup majelis ilmu dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya Iqbal Faiz dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari kami banyak berbuat zalim untuk diri kami. Engkaulah yang kuasa untuk menunjukkan hidayah dan cahaya menuju siratmu, meniti mardhatmu. Kami menyadari bahwa diri kami ini lemah, Engkaulah yang kuasa untuk menguatkannya ya Allah. Kami menyadari bahwa diri kami ini bodoh, Engkaulah yang kuasa untuk memintarkannya ya Allah. Kami menyadari bahwa diri kami ini papa, Engkaulah yang kuasa untuk membimbingnya ya Allah. Untuk itu apabila kami lemah, kuatkan ya Allah. Apabila kami papa, bimbinglah ya Allah. Apabila kami bodoh, pintarkanlah ya Allah. Ya Allah, rapatkanlah intimasi persatuan dan kesatuan kami. Sinarilah zikir qalbu kami. Berilah akurasi pada indera kami. Netra, rungu, raba, rasa, wicara kami. Semoga kami menjadikan manusia bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan ya Allah. Hindarkan kami dari makhluk-makhluk, dari hamba-hamba yang kufur akan nikmat-Mu ya Allah. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul muzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma dina tariqan mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin tariqan min ruhi jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين
طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.